Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya, hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita diberikan sukacita, kehidupan yang baru. Dan pagi hari ini kita datang untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita ke dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya, saya percaya, saya ingin melihat setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami bersuka hati. Kami ingin mencari Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke pelataran-Mu Yesus. Membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa persembahan kami yang terbaik, yang hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan, haleluya, haleluya. Oh. Allah yang perkasa, karena itu kami memuji-muji Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami lebih lagi Yesus. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Raja kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau
sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Hanya Kau Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, kami sembah, Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sebab hanya Kau yang bayar, ku sembah hanya Kau Yesus. ku muliakan Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, Kau Tuhan, kami sembah Engkau ku Tuhan, sembah Kau kami Tuhan, sembah Engkau ku puji, Yesus. ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Allah yang luar biasa. Kau Raja, Kau Allah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, Ku muliakan puji-pujian hanya bagi-Mu Yesus. ku sembah Kau Tuhan.
kenyamanan Tuhan. Sampai pagi ini kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh berada untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Inilah sembah bakti kami kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kami berdoa agar Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau menguduskan kami, menyucikan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Seperti firman-Mu mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila mana aku datang melihat Allahku. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan menuju kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Bapa dalam surga, kami berdoa agar kami bersuka cita dalam Tuhan, dalam perayaan perarakan kami masuk di dalam kebaktian ini Tuhan. Dan kami membuka hati kami untuk Tuhan. Kami berikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Dan Kau berikan kepada kami roh sukacita, roh kegembiraan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan haleluya 2 kali, kan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dan menari dengan gambus dan kecapi. Katakan kanan kirimu, mari bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Haleluya. Dan kecapi, mari kita
bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara menari bagi Tuhan seperti Daud menari. Amin. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Colek kanan kirinya, suruh menari bagi Tuhan. ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, di dalamku. ku kan apa saudara? Seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Bapak Ibu ikuti kami, dua kanan dua kiri. Menari, ku kan menari. Mari menari bagi Tuhan. Seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. lebih lagi menari bagi Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari. Oh, oh. Menari, ku kan menari, menari seperti Daud menari. Lebih lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari. Kami menari bagimu Tuhan. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya Bapak. Kami mau tetap berpegang pada Engkau Allah yang setia. Walaupun kami belum melihat mukjizat nyata di depan kami Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya. Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Haleluya Tuhan. Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata Yesus, Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat.
berpindah, Amin Tuhan. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Ini iman kami Yesus. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Amin Tuhan. tak mengapa asal Kau di sampingku. Haleluya. Walaupun masalahku masih Kami tahu ada, Tuhan masalah itu tidak akan pernah habis Yesus. tetap percaya. Tapi kami mau percaya Tuhan, terindah, Engkau selalu ada bersama kami melewati setiap masalah kami pribadimu Yesus. takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Meskipun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya kepadamu saja Tuhan. Saat ini Tuhan hamba serahkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan, yang kami akan dengar. Mari Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi, memberikan hamba hikmat, kuasa urapan, sehingga kata-kata hikmat keluar dari bibir hamba-Mu. Hamba penuh kekurangan, kelemahan. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau siapkan bejana hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami pulang, kami dapat diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Seperti berkaitan dengan tema yang setiap minggu disampaikan, mungkin kalau tidak salah 1 tahun ini ya, tema-tema yang disampaikan adalah tema yang berkaitan dengan gereja sehat. Ada begitu banyak sarana yang membuat gereja menjadi sehat. Apakah itu pemuritan? Apakah itu iman? Apakah itu takut akan Tuhan? Apakah itu kesatuan hati? Banyak hal saudara yang membuat atau menjadikan sarana untuk menuju gereja yang sehat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu siang hari ini saya akan berbicara tentang
satu tema firman Tuhan, yaitu persahabatan yang sehat akan menjadi gereja yang sehat. Sekali lagi, persahabatan yang sehat akan menjadi gereja yang sehat. Saudara, banyak orang menjadi percaya, mengikut Tuhan karena ikut sahabat. Minggu yang lalu ada seorang kakek-kakek, dia sudah 60 tahun lebih. Dia bilang ke suami saya, Pak Wagino, saya mau bawa temen ya, karena dia gak mampu menginjil. Dia hanya ajak temen. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak juga yang saya melihat dan saya merasakan bahwa di sini juga banyak anggota jemaat membawa temennya. Nah, ini bukti dari persahabatan. Nah, ini persahabatan yang sehat, iya bawa teman. Banyak juga orang yang menginjil atau saudara-saudara kita Kristen menginjil, yaitu menginjil teman-temannya. Jadi banyak orang yang percaya karena teman-teman atau sahabat membawa orang ke gereja. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya persahabatan saudara di dalam gereja Tuhan. Nah, karena itu saya senang berbicara tentang persahabatan yang sehat, karena ada persahabatan yang tidak sehat. Ketika perilaku kita jadi batu sandungan, dalam bahasa bahasa Yunani, skandalise. Skandalise itu, karena itu kalau kita dengar ada skandal. Nah, itu asal kata dari bahasa Yunani, skandalise, artinya menjadikan orang lain batu sandungan. Nah, itu bagian dari teman atau sahabat yang tidak sehat. Karena itu pagi hari ini kita akan mau belajar seperti apa persahabatan yang sehat yang ada di gereja. Arti sahabat adalah seorang yang memiliki kasih yang besar, rela berkorban, setia dalam segala keadaan. Saudara, kalau seorang yang memiliki kasih yang besar hanya Tuhan Yesus ya. Saya juga belum mampu menjadi sahabat yang memiliki kasih yang besar, belum. Sahabat juga rela berkorban. Kalau orang Kristen, kalau sahabat di gereja nggak berani berkorban, itu tandanya, itu buktinya belum menjadi rekan sekerja atau sahabat yang sehat. Karena apa? Nggak mau berkorban. Setia dalam segala keadaan. Jadi mau sakit teman, mau berduka teman, kita selalu ada di setiap saat. Karena itu setia dalam keadaan, itu bagian dari persahabatan yang sehat. Yesus menerima kita apa adanya, tidak melihat segala kekurangan, tidak melihat segala kelemahan, bahkan segala dosa-dosa. Mungkin kalau Tuhan seperti manusia, Tuhan gak mau bersahabat dengan kita yang penuh dosa. Tuhan yang gak mau bersahabat dengan kita yang penuh kotor, jijik di hadapan Tuhan, penuh sampah karena dosa. Tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Apakah kita seperti Tuhan, mau menerima kelemahan kita, mau menerima kekurangan teman kita? Persahabatan dalam gereja seharusnya menerima teman apa adanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, tidak melihat status sosial atau rupa fisik. Saudara, ada SMA, dulunya SMA favorit. Dulu sekolah yang kalau orang punya banyak uang pasti orang pingin sekolah tersebut. Tetapi akhir-akhir ini semakin habis. Kenapa? Karena teman-temannya dulu ya, teman-teman pembulian, perundungan terjadi hanya di sekolah-sekolah negeri. Tetapi sekarang perundungan sudah terjadi di sekolah-sekolah Kristen.
Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, karena apa? Karena persahabatan di sekolah-sekolah Kristen sudah gak sehat. Yang cantik berteman yang cantik. Apakah ini yang dinamakan menerima segala kekurangan kelemahan? Apakah status sosialnya, rupa fisiknya? Yang cakep teman sama yang cakep, yang cantik teman yang sama yang cantik. Nah ini yang terjadi saudara. Bukan hanya di sekolah-sekolah, bukan hanya kita melihat orang dunia, tetapi sekarang sudah masuk di gereja-gereja Tuhan. Nah karena itu saya mau sampaikan bahwa kita jangan melihat status sosial atau rupa fisik. Namun apa yang kita lihat dalam pandangan gereja saat ini, dari anak-anak sampai orang dewasa, ngegeng, berkelompok, berkotak-kotak. Saya mau bilang sama anak-anak muda, kita jangan hanya cerdas secara IQ, tetapi secara EQ kita jelek. Bukan berarti anak-anak saya sudah bagus. Nathan dengan Yohana juga. Mereka hanya cerdas IQ, tetapi EQ. Saya mau nilai 3. Saya nilai 3 karena apa? Karena dia belum mampu gitu bersosialisasi, belum mampu membuka pembicaraan, berintegrasi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hanya anak-anak muda, saya mau katakan, jangan hanya cerdas secara IQ, tetapi EQ juga, SQ juga harus bagus, amin. Hubungan kita dengan Tuhan harus bagus. Hubungan sosial kita juga harus bagus, saudara. Saya melihat di sini seperti Ibu Rosi, saya setuju. Ibu Rosi katakan, ada anak-anak muda di sini yang akan menjadi leader di masa depan. Tapi kalau kita hanya cerdas IQ, kita tidak akan berkembang. Karena di dalam dunia bisnis, ke depannya nggak laku yang hanya cerdas secara IQ. Tetapi EQ sangat dibutuhkan. SQ sangat dibutuhkan untuk hubungan kita dengan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah berkotak-kotak? Apakah berkelompok saudara? Apakah ngegeng? Inikah yang dinamakan tubuh Kristus saudara? Apakah hanya dalam jemaat gereja mula-mula persatuan tubuh Kristus terlihat? Apakah sudah gak relevan di dunia sekarang? Apakah tubuh Kristus, kesatuan gereja Kristus sudah gak berlaku atau sudah gak relevan zaman sekarang? Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus menggambarkan tubuh Kristus itu sebagai sama dengan tubuh kita. Tangan yang sakit, semua merasa sakit. Ada orang jemaat kita seperti Ibu Tina yang sakit. Maka kita juga akan merasa sakit. Pak Andre yang sakit, apakah kita juga merasakan iba dan selalu berdoa buat dia? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tubuh Kristus di dalamnya ada kesatuan hati. Saling membangun, merangkul, memperhatikan satu sama lain, bukan menjauhi teman. Jangan jauhi teman, saudara, mau bagaimana gereja ini mau berkembang. Kalau hanya ngegeng, ngekotak-kotak. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, udah hampir saya sama Pak Wagino mau berbusa mulutnya. Setiap hari jangan ngegeng. Anak saya terus terang. Nathan kalau memang kenapa saya melihat
EQ-nya masih jelek. Karena mata kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah kelompok, yang mata kuliah yang sekarang kan banyak mata kuliah yang selalu dilakukan dengan kelompok, bukan pribadi. Selalu jelek. Saya bilang, kenapa Nathan, kamu introspeksi. Berarti kamu bermasalah di EQ. Kalau yang mata kuliah yang hanya dikerjakan pribadi, nilainya bagus hampir 100. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hubungan sosial, jelek. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Nathan, sampai kapanpun kamu, biarpun kamu ingin jadi seorang pemimpin, kalau EQ-mu nggak berubah, kamu nggak bisa berkembang. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu saya mau katakan bahwa tubuh Kristus di dalam kesatuan hati harus saling membangun. Kalau ada yang lemah, kita datangin, kita duduk bersama. Jangan didiemin, jangan dibiarin. Itulah tubuh Kristus. Yang lain lemah, yang lain sakit, yang lain bermasalah. Kalau bisa kita telepon pribadi, Bu, kok nggak datang di gereja? Nggak kelihatan. Jangan didiemin. Saya salut sama Umas. Umas satu pergi jalan-jalan, pergi semua. Yang dikomandoi oleh Ibu Oma Heti. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya kita orang-orang muda seperti itu. Persahabatan yaitu rela menginvestasikan waktu, jangan hanya investasi rumah, mobil, tanah. Tetapi ketika kita juga membangun hubungan dengan orang lain, memperhatikan orang lain, saudara menginvestasi kerajaan sorga. Amin. Amin saudara. Bukan hanya menginvestasikan yang ya saya juga suka investasi tanah. Tetapi hubungan itu penting. Sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan untuk orang lain. Saudara, persahabatan memberi rasa memiliki dan membantu mereka mengembangkan rasa kepercayaan diri. Saudara perhatikan anak-anak kita, perhatikan ya. Kalau anak-anak kurang teman, banyak senyum enggak? Banyak senyum enggak jujur ibu-ibu? Kalau kalau anak enggak punya teman, kira-kira banyak senyum enggak? Tidak. Banyak termenung. Kalau di sekolah dia pasti murung. Di sekolah pasti dia memojok. Ya karena apa? Karena gak banyak teman, gak percaya diri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa banyak orang percaya belum bisa menjadi sahabat yang baik terhadap orang lain? Yang pertama, karena hati Bapa belum ada pada orang tersebut. Hati Bapa seperti apa sih? Murah hati, belas kasihan, panjang sabar. Orang yang masih milih-milih teman, saya mau katakan belum punya hati Bapa. Masih egois. Egois, Bapak kita egois enggak sih? Enggak. Tapi kalau kita masih milih-milih teman, masih pilih-pilih yang maunya kita, bukan maunya Tuhan, pasti ya yang ada apa? Yang ada egois. Kamu temen sama itulah nak. Enggak lah mak, aku gak mau, gak nyambung. Gak nyambung mak. Seperti itu zaman sekarang. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ketawa. Kalau mungkin banyak yang gak setuju, kalau tidak setuju berarti gak setuju dengan firman Tuhan. Kedua, karena sifat kesombongan dan keangkuhan pada orang tersebut. Biarin aja dia nangis, biar aja dia sakit. Emangnya gue pikirin.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kadang-kadang ada sama anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih anak-anak youth, maaf ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sifat ini kenapa kita belum menjadi bagian dari orang-orang yang masih belum menjadi orang-orang yang bersahabat dengan orang lain, masih gagal ya karena itu. Masih membangun tembok. Tembok apa? Kekuatan. Tembok apa? Tingkat sosial. Tembok apa? Harga diri. Merasa tidak level. Dan banyak hal lagi saudara. Ciri sahabat yang baik pertama, membawa pengaruh yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak muda hati-hati. Sekarang di Manado, di daerah saya, mungkin enggak tahu ada yang lihat enggak. Minggu yang lalu, Senin yang lalu, ada anak muda. Anak konglomerat. Naga 9, saya juga enggak tahu istilahnya Naga 9 itu apa. Pokoknya termasuk orang terkaya, termasuk bagian ya, apakah itu urutan ke-80 atau urutan ke-6 saya juga enggak tahu. Pokoknya dia tinggal di Manado, anak Tuhan, kaya raya. Anak ini, pemuda ini sekolah di Swiss berumur 18 tahun. Nah ceritanya dia pulang ke Manado, mau lihat opa omanya sama orang tuanya. Nah ternyata apa yang saya mau bilang kepada ibu-ibu ya, saya juga punya anak masih remaja, dua-dua juga belum punya pacar. Nah anak ini, yang anak konglomerat ini, dia pulang ke kampung karena mau ulang tahun sama lihat orang tuanya. Nah di kampung setelah beberapa minggu dia di sana, dia apel dengan pacar. Dia apel ke pacarnya. Ternyata ketika dia pergi apel malam-malam ya sekitar jam 7 tidak ada orangnya. Terus ada yang bilang, oh dia ada di sana. Ternyata yang pacarnya pemuda konglomerat ini, dia lagi pesta miras. Waduh, padahal anak yang konglomerat ini seorang anak majelis di satu gereja besar di Manado. Nah apa yang terjadi? Dia dobrak pintu, dia cari pacarnya kan, dia dobrak pintu, ternyata di belakang pintu ada orang, ada laki-laki yang sudah minum minuman keras. Dia bawa pisau, dia langsung tusuk berkali-kali, meninggal hari Senin baru dikubur, karena orang kaya ya, anak pemuda 18 tahun, baru dikubur kemarin hari Sabtu. Jadi dari hari Senin 6 hari baru dikubur. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, memilih teman yang salah bahaya. Firman Tuhan berkata, padahal mereka itu selalu membangun, ada mesbah keluarga, selalu baca Alkitab, orang tuanya, kakek neneknya. Tetapi teman anaknya ini walaupun Kristen tapi jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Pengaruh buruk terjadi. Meninggal dengan mengerikan, ditusuk berkali-kali. Itu anak satu-satunya. Wow, kakek neneknya, sambil kakek neneknya mungkin masih sekitar 60, saya lihat masih muda. Menangis meraung-raung karena katanya dia penerus usaha dari kakek neneknya. Tapi apa yang terjadi? Laki-laki satu-satunya, anak satu-satunya, tetapi meninggal. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa terjadi demikian? Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang kedua, bisa menjaga rahasia. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 11 ayat 13, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara.
Saudara, jangan berteman sama orang suka gosip. Bahaya, racun, baik di keluarga, baik di komunitas teman, baik juga di gereja. Orang yang suka gosip, orang yang mulut ember, bahaya. Dikatakan firman Tuhan, persahabatan yang tidak sehat. Karena bisa mengadu domba, bisa ngarang-ngarang cerita. Dan selanjutnya saudara, firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, kalau kita jadi teman yang sehat, teman yang baik, kalau salah jangan didiemin. Berarti kita membiarkan orang salah. Tapi kita harus tegur. Kita harus tegur tapi empat mata, jangan permalukan. Kalau kita tegur dia di depan banyak orang itu nggak bijak. Tapi ketika kita menegur dia mungkin lewat telepon pribadi, lewat WA, nah itu lebih bagus. Karena itu kalau ada orang yang salah jangan didiemin. Nah ini ciri orang yang sehat. Tegur, jangan kita diem. Kalau kita diem berarti kita membiarkan dosa mengembara. Kita membiarkan orang itu gak mau berubah. Yang selanjutnya selalu ada di saat sulit. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan hanya saat ada uang kita selalu ada di samping teman itu. Jangan di saat dia kere kita tinggalkan, karena begitu. Nah, saya melihat di media sosial ada seorang nenek-nenek ditinggalin sama anak angkatnya, ditaruh di jalan, padahal katanya nenek ini yang belikan dia rumah. Tapi begitu nenek ini sudah tua, udah sakit-sakitan, dibuang di jalan. Sehingga diberikan di panti sosial. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mengerikan dunia saat ini. Hanya mau yang baik saja. Tapi ketika orang mengalami kesusahan, sakit penyakit, ditinggalin, bahkan dibuang. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya kalau mau menjadi orang sahabat yang baik di tengah-tengah gereja ini, kita jangan hanya mengambil keuntungan. Jangan di saat-saat sehat, jangan di saat-saat kuat, jangan saat masih punya banyak uang kita berteman, tetapi di saat dia susah kita tinggalkan. Itu bukan teman yang sehat. Selanjutnya, yang terakhir, mengajak berdoa dalam kondisi apapun seperti Paulus lakukan. Karena doa merupakan pondasi persahabatan. Jadi kalau Paulus walaupun dia di dalam penjara, Bapak Ibu, tetapi dia selalu mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk berdoa. Karena kalau teman tidak suka berdoa, bukan teman yang sehat. Kalau teman nggak suka mengajak berdoa, berarti bukan teman yang baik. Tapi seorang teman yang baik, dia selalu akan mengajak kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manfaat persahabatan sehat dalam gereja ada 3 bagian penting. Yang pertama, membawa energi positif. Persahabatan yang baik dapat membawa energi positif, semangat, inspirasi bagi diri sendiri dan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang-orang yang sudah pensiun. Yang biasanya sibuk, yang tadinya banyak teman, tapi masa tuanya dia banyak hari-hari yang dia lewati sendiri. Karena itu biasanya kalau sudah opa-opa begitu ya, yang dulunya pejabat, biasanya dia suka bergabung dengan orang kita. Yuk kita jalan, olahraga. Nah karena apa? Karena dengan bersahabat,
dengan bersahabat maka dia akan merasakan ada energi, ada kekuatan baru, ada semangat yang baru seperti cerita Daniel. Walaupun mereka dibayang-bayang maut akan dilempar di dapur perapian, tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka bertiga itu saling membangun, menguatkan. Mereka berkata bahwa walaupun kita mati bersama-sama, kita tetap kuat. Saling memberi spirit, saling memberi motivasi. Sehingga apa? Mereka bersahabat solid. Mereka tetap kuat, mereka tetap saling mendukung, mendoakan. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun mereka dibuang di perapian menyala-nyala, mereka tetap kuat. Kuat imannya, teguh imannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu di dalam kehidupan kita berjemaat, supaya menjadi gereja sehat. Tahu nggak kita bahwa persahabatan membawa energi positif. Yang kedua, membawa perubahan dengan berinteraksi dan belajar dari berbagai jenis orang. Kita bisa memperluas wawasan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita sebagai orang-orang yang sebagai jemaat Tuhan, mau jadi sahabat yang sehat, biarlah kita membawa perubahan. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya, mungkin juga ada di tempat ini, banyak membawa perubahan kepada orang lain. Minggu lalu, bulan yang lalu, mungkin kurang lebih ya 1 bulan ini, ada seorang yang dilayani oleh Pak Wagino. Dia memang sudah lama bertobat, tapi kebiasaannya merokok, terus pemadat, sampai 1 hari bisa ambil 3 bungkus, 4 bungkus. Tetapi bulan lalu dia dari Komkedar loh Bapak Ibu. Komkedar, orang yang dulu kalau bahasa saudara sepupu kita mu'alaf. Tetapi kalau istilah yang mereka pakai murtadin. Jadi orang ini murtadin. Tetapi bulan lalu dia memutuskan, Pak Wagino, mulai sekarang aku gak mau merokok lagi. Bener, karena kalau ke rumah itu sampai saya juga terganggu. Sampai saya bilang, maaf ya saya mau pakai masker karena merokok terus. Oh iya Bu gak apa-apa, tapi sebulan ini dia bilang saya gak mau merokok lagi. Karena apa? Persahabatan Pak Wagino dengan orang tersebut. Banyak orang menjadi berubah. Banyak orang bahkan menjadi mengenal Tuhan. Bahkan banyak orang yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena persahabatan. Sehingga orang berubah. Jadi persahabatan itu enggak akan sia-sia saudara. Jika kehidupan kita berubah. Tapi kalau kita sendiri enggak berubah, enggak mungkin sahabat kita berubah, bertobat. Nah, saudara, dengan berinteraksi dan belajar dari berbagai jenis, kita bisa memperluas wawasan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak orang jadi pribadi dulu suka marah-marah. Ada juga ibu-ibu ya, dulu yang saya kenal dia 15 tahun lalu, pemarah. Apa-apa marah biar di depan saya enggak berubah. Tetapi dengan belajar, pemuritan, terus menerus, ibu ini masih marah tapi sudah berkurang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih marah tapi paling tidak berubah. Karena melihat teman dekatnya, melihat yang selalu mengajar dia, akhirnya berubah. Itu persahabatan yang sehat. Kalau tidak berubah, mungkin dari kita juga enggak berubah. Yang ketiga atau yang terakhir, membawa kebahagiaan. Memiliki banyak sahabat yang sehat bukan hanya bisa mengusir kesepian yang dirasakan, tetapi juga memperbaharui kesehatan mental kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa bersahabat, semakin banyak sahabat itu. Nah, dikatakan di sini bahwa memiliki banyak sahabat yang sehat ya, bukan sahabat yang masih hidup dalam yang nggak benar. Nah, itu sahabat yang nggak benar. Tetapi ini kalau skripsi ya ada pembatasan masalah ya. Biasanya kalau Lola baru mengerjakan skripsi dan sudah S1, sudah bergelar SH. Pasti kalau bikin skripsi itu ada pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah yang saya bahas yaitu hanya orang-orang yang sehat kelakuannya. Kalau yang biarpun dia orang Kristen, kalau nggak sehat kelakuannya saya nggak akan bahas di sini. Jadi memiliki banyak sahabat yang sehat bukan hanya bisa mengusir kesepian, tetapi juga dapat memperbaharui kesehatan mental kita. Banyak orang-orang yang mentalnya bermasalah. Ada teman saya di Bogor, Bapak Ibu, dia itu pulang dari kampung, disekolahkan di kampung, pulang-pulang udah mengalami gangguan mental. Saya nggak tahu apakah ini pekerjaan kuasa kegelapan, pokoknya anaknya udah nggak mau sekolah, menyendiri. Nah, tetapi dengan banyak teman-teman yang selalu mensupport dia, keluarganya, sekarang udah sembuh. Sekarang sudah sekolah, yang tadinya nggak mau sekolah, mana mau sekolah, kalau disuruh sekolah menangis, kalau di sekolah, kebetulan laki-laki ya, kalau disuruh sekolah marah-marah, tetapi sekarang ada mengalami perubahan. Karena apa? Ini mentalnya udah parah loh, saudara. Sampai dia pernah satu ketika dia bilang, Bu Marta ada enggak yang bisa ini? Saya bilang mau enggak ke Sukabumi? Ada Ibu Rosi, nanti saya perkenalkan. Cuma memang rumahnya di Wiliang jauh sana sehingga dia bilang aduh ternyata Bu Marta jauh, nanti kapan-kapan saya. Nah sekarang 80% sudah mengalami kemajuan. Kenapa? Karena orang-orang di sekelilingi dia selalu mensupport dia, selalu memotivasi dia. Bukan obat yang membuat dia sembuh, saudara. Tetapi banyak orang-orang yang mendoakan dan mendukung dia, menghibur dia, sehingga sekarang sudah sekolah. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini gangguan mental. Kalau ada orang yang mengalami gangguan mental dan terus menerus, ada orang yang dampingi dia, menyayangi dia, akan sembuh. Percaya, sembuh. Selain kuasa Tuhan, orang-orang yang di sekitarnya juga akan membuat dia sembuh. Nah karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya persahabatan yang sehat dalam gereja. Amin saudara. Kesimpulan, persahabatan yang sehat akan menjadikan gereja yang sehat. Karena persahabatan yang sehat akan membawa perubahan ke arah kebaikan. Memberi energi positif, menciptakan kebahagiaan baik bagi diri kita maupun orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang sehat. Perilaku sehat. Sehingga saya yakin gereja ini menjadi gereja yang besar kalau kita tidak mengkotak-kotak dan berkelompok. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Mahkota Kehidupan. Bisa di musik? Tak akan pernah ku sesali. Mungkin bisa ditayangkan liriknya. In fokus.
syukur untuk firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami bahwa betapa pentingnya kami membangun hubungan kami dengan sesama. Kalau diri kami sehat, pribadi kami sehat, maka hubungan kami juga sehat. Kalau hubungan kami dengan Tuhan menjadi sehat, maka hubungan kami juga dengan sesama menjadi sehat. Tuhan, tolong agar kami diajarkan oleh firman-Mu Tuhan. Akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan diimplementasikan, diterapkan kepada hidup kami masing-masing. Mungkin itu bukan saya jemaat, tapi juga di dalam keluarga kami, keluarga kecil kami juga harus menjadi bagian dari rencana Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Marta yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Urapi berkati hamba-Mu, Tuhan, kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah buat keluarganya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu dan untuk kami semua yang telah mendengarkannya. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami dan kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan. Haleluya, silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pastor Marta buat firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk minggu pagi hari ini. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang dan seluruh pengerja serta jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami mengundang saudara untuk boleh bertumbuh bersama dengan kami di GSJ Karismata Sukabumi. Kami informasikan bahwasanya gereja GSJ Karismata memiliki 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pukul 8 pagi di hari Minggu dan ibadah kedua pukul 5 sore. Dan selesai ibadah akan ada next gen dan next gen akan kumpul selesai ibadah hari ini bersama dengan Pastor Rossi. Dan diinformasikan bahwasanya kita ada doa, menara doa di hari Jumat jam 7 malam. Kami mengundang semua setiap jemaat untuk boleh hadir bersama dengan kami. Kita membawa setiap doa-doa kita ke dalam tangan Tuhan lewat ibadah menara doa terkhusus untuk setiap pelayan-pelayan gereja. Untuk boleh hadir bersama-sama dalam ibadah menara doa di hari Jumat pukul 7 malam. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwasanya hari Selasa tanggal 12 Agustus pukul 7 malam akan diadakan Zoom bersama Pastor Rossi. Diingatkan kembali kepada seluruh jemaat pukul 7 malam hari Selasa tanggal 12 akan ada Zoom bersama Pastor Rossi. Link akan di-share dalam grup gereja kita. Mari bersama-sama kita boleh mengikuti acara ini dan kita boleh masuk dalam Zoom yang akan di-share linknya dalam WA gereja. Diinformasikan juga bahwasanya akan ada Harnas Youth tanggal 31 Agustus. Akhir bulan ini akan ada Harnas Youth. Kepada setiap youth, mari bersama-sama mulai hari ini kumpul karena sudah mulai persiapan untuk acara Harnas Youth. Akan ada 2 minggu ke depan, 3 minggu sampai di tanggal 31, jadi sama-sama latihan yang terbaik untuk Harnas Youth yang akan diadakan tanggal 31 Agustus. Dan diinformasikan juga kepada seluruh umas, akan ada ibadah umas di hari Kamis jam 10 pagi di tempat biasa ruang doa bersama Pastor Rossi. Dan juga diinformasikan kepada kaum wanita, kepada seluruh kaum wanita untuk boleh berkumpul bersama di ruang doa atau di ruang ibadah sekolah minggu di bawah selesai ibadah. Karena kita akan ada latihan untuk persembahan penampilan pujian dari kaum wanita. Jadi kepada seluruh kaum wanita jangan pulang dulu, kita kumpul di ruangan ibadah bawah. Itu saja informasi untuk warta sepekan dari gereja kita. Dan minggu depan kita akan ada ibadah 17 Agustus, tepat di hari Minggu. Kepada saudara yang mau memakai baju merah putih boleh karena kita akan ada ibadah 17 Agustus. Untuk kaum wanita, untuk baju yang akan kita gunakan akan menyusul, kita bicarakan nanti di bawah. Itu saja, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Mari saudara, sebelum kita memberi, saya akan membacakan satu ayat.
yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Haleluya Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk saat ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberi persembahan kami yang kami bawa. Ini semua daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa yang Kau berikan atas setiap hidup kami, atas setiap usaha pekerjaan kami, anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau membawa sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat usaha pekerjaan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan kami. Engkau boleh memakai ini Tuhan Yesus menjadi pelebaran kerajaan-Mu di gereja kami, bahkan di kota Sukabumi atau dimanapun, biarlah kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami setiap memberi, biarlah setiap kita yang percaya boleh katakan amin, haleluya. Tuhan kita tidak pernah gagal karena Dia adalah Allah, haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Katakan, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, Haleluya, puji sembah Dia, Yesus, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Ini kami Tuhan Yesus, biarlah hanya Engkau yang membimbing setiap langkah kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhanlah yang haleluya Yesus, haleluya, hanya Engkau yang membimbing kami Tuhan. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tangan
Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami rindu bahwa tangan Tuhan yang kuat membimbing, menuntun, dan mengarahkan hidup kami. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka tangan Tuhan yang kuat teracung dan terangkat selama 40 tahun lamanya dalam perjalanan, dalam suka maupun duka, tetapi kemenangan menjadi miliknya dan mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian. Dan sampai detik ini, tangan Tuhan memberikan semangat, kekuatan, dan kemenangan bagi umat Tuhan. Dan kami adalah umat-umat Israel secara rohani. Kami mau tangan Tuhan yang terangkat, yang kuat akan berjalan di depan kami. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Tuhan berjalan di depan kami, baik hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, bisnis dan mata pencarian kami. Tuhan akan memberkati karir pendidikan sekolah anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, hari tua kami. Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami semua sehat, panjang umur, dan kami mendapatkan anugerah Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang telah berbakti kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan penghiburannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari saat untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku kira kepanjangan kalian. Cek, cek. Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam care kota, jangan pulang dulu ya, tunggu sebentar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam care kota, jangan pulang dulu. Kumpul sebentar.